Telu biasanya langsung lompat ning 150. Ya nggak apa-apa, behind the scene. Nah, langsung 130. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi definisi dari bersyukur dalam keadaan apapun itu, tak ulangi sekali lagi, walaupun kita lagi susah nih, lagi diuji nih, percayalah ada yang lebih susah darimu. Dan percayalah itu kondisi yang terbaik untukmu. Karena bisa jadi ketika kita diuji kaya, belum tentu bisa. Makanya banyak orang yang sudah kaya raya tetap butuh pelampiasan yang merusak dirinya, narkoba misalnya. Jadi gitu. Jadi definisinya seperti itu. Nah, seperti yang dijanjikan oleh admin Mas Wahid yang sudah memberikan question box di story tadi malam. Hari ini kita akan jawab semuanya. Oke, senyampang, masih pada ingat kata-kata senyampang? Enggak. Guys, bahasa Indonesia pelajaran. Enggak. Senyampang itu nyambi. Kita Aku sekarang bahasanya adalah paralel. Jadi yang di depan saya ini orang-orang adik kelas saya semua di bahasa Indonesia. Sangat disayangkan mereka telah lupa bahasa baku. Jadi di KBB itu ada namanya senyampang. Ya nyambi lah, istilah nyambi. Kita tunggu pertanyaan dari Mimin nanti. Kita baca-baca. Ordul, wong pawon repot, santai to. Selekese DJmu, kamu lihat liveku, oke? Ini bahas apa? Bahas bebas ini. Rangkaiannya agak banyak. Yuk pertanyaan pertama Mbak Siva. Dari Prasetya_Swidi. Nikmat bersyukur sedekah Mas, Masya Allah. Itu ngasih tahu. Kamu milih pertanyaan nggak? Itu ngasih tahu. Iya teman-teman. Jadi kalau membahas ini sekali lagi pertanyaan tidak yang disiapkan. Saya jawab sejawab-jawabnya. Kalau kita sudah bisa menguasai nikmat sedekah, itu jauh lebih membahagiakan daripada nikmat dapat rezekinya gitu. Jadi misalnya begini, kadang kalau kita dapat sesuatu yang besar, katakan kita dapat rezeki mendadak 10 juta. Saya pribadi misalnya, atau dapat endorsan senilai 10 juta misalnya. Di situ memang bahagia, tapi bahagianya itu bercampur beban. Beban amanah yang harus diselesaikan, beban kalau kadang banyak duit juga bikin mumet. Tetapi kalau kita bisa mengaplikasikan sedekah, misal dari 10 juta itu kita lempar 5 juta, di situ tuh ringan, benar-benar kita ringan dan kayak terlepas dari itu semua. Katakan kita dalam mencari nafkah, kadang ada unsur tidak bersihnya. Dengan sedekah kita merasa aman karena kita itu bersih-bersih. Yang kedua juga menyelamatkan kita, kan sedekah itu salah satu manfaatnya adalah salah satunya adalah menghindari musibah, itu aja sih. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui nikmatnya itu luar biasa. Nah ini serius nih. Ini serius katanya. Boy.Yusafa, kelanjutan mobil 15 juta. Oh, saat ini masih terparkir di garasi BMI. Nanti saya review ya. Nanti kita review pasti, karena dari kemarin kan vlog terakhir kan kita janji untuk mereview kan, karena yang kemarin sudah capek banget kita nggak bisa apa-apa. Nanti kita review sing jelas mobil waras, sehat walafiat, cuma tampilannya aja yang kayak gitulah. Tapi kalau larinya itu kenceng, gigi satu bisa panjang banget, aku seneng banget tuh. Lancer sih ya, darah Lancer nggak bohong lah. Lanjut. Proyek DX pripun kabare Mas? Proyek Sindu. Oke, si Mas Sindu, proyek DX ini masih dalam tahap finishing. Timnya masih bekerja, ada Bang Yan, ada Bang Ipul. Sekarang apa sih Mas tahapannya? Tinggal tunggu body part yang belum kelar. Om Second silakan masuk. Habis ini aku mau tanya Om Second juga. Bumper depan kenapa? Masuk aja. On frame. Plastik bumper depan Hilang. iya. Kesana. Terus? Yang hitam. Terus? Yang hitam itu kita belum ketemu spare partnya. Itu sama jok, tapi jok udah dapat. Ini berarti beli yang bumper depan itu. Iya. Oke. Sudah dibeli ya? Apa belum? Belum dapat, Pak. Oh, belum dapat. Kalau ada barangkali. Oh ya teman-teman, kalau ada body part DX bisa koordinasi dengan Om Second ya. Kalau nggak dipasang jelek. Oh ya wis. Lanjut. Nah sekarang Om Second. Farahman 72, info Losdol Mas, gimana caranya bisa ikut lelangan bagi penjual unit? Coba bagi penjual Bang. Oke.
Kalau untuk penjual langsung aja nanti saya kasih Linknya. bukan link. Jadi nanti langsung komunikasi ke saya aja di nomor WA-nya Om Second. Nanti kita ngobrol lebih dalam aja. Yang jelas sih buat teman-teman yang mau nitip programnya Lost Doll, kita sudah terbuka. Terus untuk titip jual juga kita sudah terbuka. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi ke kita. Yang jelas sih nanti ada standar yang sangat banyak yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu di sini. Tapi insya Allah sih intinya lebih ke keadaan unit yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan, dan nanti kita juga ada inspeksinya dulu. Oke, berarti ada 2 ya. Titip jual masih berjalan. Memang titip jual ini jarang yang bisa masuk ke kita karena biasanya terkait harga. Titip jual ini bisa jadi harga dinegosiasikan antara yang titip sama kita yang menjualkan. Sama yang kedua, program lelang Lost Doll ini harganya supaya cepat harus nurut kita gitu ya. Iya. Salah satunya itu. Betul. Oke, jadi Lost Doll ini memang kita peruntukkan untuk orang yang butuh duit cepat. Sama yang kedua, mungkin para pedagang rumahan yang mobilnya sudah berhenti lama. Ngedon, bener nggak? Betul, Mas. Betul ya, 2 itu ya. Jadi butuh duit cepat sama pedagang rumahan yang unitnya udah ngedon lama. Lanjut. Ya. Om Sakin udah? Sudah. Dipersilakan. Sekarang boleh kan mau jalan-jalan lagi. Ini pertanyaan banyak banget tentang Karimun. Ada dari Mas Bucan, ada dari Sukron Fahrul Rozi, dan lain-lain banyak lah ya. Mobil impianku Karimun kotak. Terus kenapa Karimun harganya nggak turun-turun, Mas? Oke, Karimun kotak yang dimaksud adalah Karimun sebelum Estilo ya. Nah, di sini dari awal saya main mobil sampai sekarang harga Karimun tuh segitu-segitu aja. Katakan 60 lah dulu itu. Sekarang pun 50. Kalau 45 udah nggak dapat menurutku. Kenapa? Karena ternyata itu mobil nyaman. Mobil itu bentuknya kayak gitu, itu nyaman. Justru lebih nyaman dari yang sekarang. Saya bilang yang sekarang. Yang setelah Estilo, yang sekarang lah yang dijual umum ini. Karimun Koda itu lebih nyaman dengan harga yang sama dengan limo bekas taksi Gen 2. Nah, udah nyaman, bodinya dia lebar, jadi muat banyak, sama-sama 2 baris. Kalau limo diisi 3 orang itu empet-empetan, dia lebih lapang, sehingga memungkinkan terasa lebih luas. Untuk bagasinya dia juga tinggi, lebar, maksudnya memuat volume yang banyak, dan headroomnya juga tinggi. Jadi nyamannya dapat karena suspensi Isuzu kita semua tahu baiklah, build quality Suzuki ya, build quality-nya juga baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan diumumkan sekarang apa nanti? Nanti aja, oke. Limo X Taxi sama Jazz 2008 ya, Jazz lah. Ya, bukan ori, kenapa masih tanya yang ori? E36 32i Bagaimana? dapat nggak ya? Enggak. Wes, pertanyaannya buat besok. Sekarang Hyundai H1 kisaran berapa? Paling murah 100 lah. 90 ada, PR-nya terlalu banyak. Kenapa tetap tenang kan walaupun akun YouTube hilang? Lah itu nggak tahu. Aku tanya balik, kalian tenang nggak? Tenang. Aku enggak. Arito yang nggak? Padahal tenang nggak? Tenang karena semua infonya sebenarnya lengkap. Oke. Kenapa tenang seperti yang dikatakan Pak Dewa? Cuma Ari, karena Ari yang kebetulan tak kasih tanggung jawab untuk mengembalikan itu. Ingat nggak jam 12 malam atau jam berapa itu kamu ke kantor? Tak pikir wes biarkin ben koyo ngedan lah. YouTube. Ganggur tenang Rak? Enggak tenang. Jadi kenapa saya tenang? Karena satu, saya yakin itu akan kembali. Kalaupun nggak kembali, saya cuma itu berbaik sangka pada Tuhan, berbaik sangka pada semuanya. Kalaupun itu tidak kembali, jadi prosesnya apa? Opsi pertamanya kembali. Kalaupun kembali, akun YouTube video-videonya itu alhamdulillah YouTube akunnya kembali, videonya hilang pun nggak masalah. Saya akan produksi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Kalaupun channelnya nggak kembali, saya akan bikin channel lagi yang lebih baik, yang potensi percepatannya mungkin sekarang 1,1 juta subscriber hilang, mungkin 3 bulan saya sudah dapat 2 juta subscriber dengan cara yang sudah saya siapkan. Itu yang bikin saya tenang. Jadi optimisme saya, kemudian positive thinking saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Positive thinking itu kepada semuanya, kepada Tuhan, kepada takdir Tuhan, kepada teman-teman semua, walaupun itu berat, tapi percayalah Tuhan kan sama dengan apa yang kita pikirkan.
positif itu yang membuat saya mampu tenang menghadapi ini. Nah, kemudian yang kedua, kita semua itu kalau itu punya saya, YouTube kan nggak yang ini ya, dia pasti membela konten kreatornya karena data semua kita punya, akun aslinya atas nama siapa kita punya, AdSense atas nama siapa kita ada, nomor pendaftaran ada, semua data itu lengkap. Jadi kenapa mesti jadi ini bukan tentang hukum yang di Indonesia yang kadang walaupun benar tetap deg-degan, enggak. Ini kita main di dunia maya yang memang punya punya aturan yang fix, yang terpagar, kotak-kotak yang resmi gitu aja. Sekalian nih, gimana cara bukan memperbaiki, recovery itu lagi. Biar Ari. Ari, jawaban Nuri. Ya, prosesnya karena saya punya channel sendiri ya di YouTube itu bahas tentang HP dan saya pernah mengalami hal tersebut dan akhirnya balik juga dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu. Nah, saya menerapkan cara yang sama dengan yang digunakan di channel saya ke channelnya Mas Wahid, yaitu langsung komplain ke Pusat Bantuan YouTube. Di situ ada langkah-langkah yang bisa diikuti. Memang nggak bisa di hari libur ya, di akhir pekan, jadi memang kita harus sabar. Di hari kerja Senin sampai Jumat mereka akan tektokan dengan kita via email ya, jadi kita nggak bisa menghubungi orang dalam dari YouTube atau kita punya kenalan di YouTube atau Google, itu prosedurnya sudah tidak seperti itu. Memang harus menggunakan fitur yang ada di YouTube-nya sendiri. Nah, di situ ada fitur Pusat Bantuan YouTube, kita bisa ikuti langkah-langkahnya di situ. Yang terpenting adalah kita punya data, mulai dari PUB ID AdSense, terus nomor emailnya, email sama password lama kita tuh kita masih ingat, terus kita juga nggak lupa punya kapan kita mengira-ngira lah kapan channel kita dibuat dan kapan kita mendaftar ke AdSense. Terus kita juga punya bukti rekening cetak AdSense kita yang misalnya kita udah punya AdSense dan udah bayaran ya, itu kita punya rekening cetaknya dan itu sebagai bukti untuk menguatkan bahwa channel tersebut benar-benar milik kita. Jadi data-data itu kalau misalnya teman-teman sekarang punya channel YouTube, harap disimpan dengan baik-baik. Karena jika itu terjadi suatu saat nanti, kita kan nggak tahu, itu bisa jadi bukti untuk mempermudah langkah yang untuk merecovery channel kita. Kayak gitu aja sih, Mas. Oke, thank you Ari, sudah sangat lengkap dan bisa dimengerti. Sekalian bukti ini nih. Oh ya, kita tapi nanti diingetin ya, yang pertanyaan yang sempat aku baca itu pelek. Iya. Pelek itu penting. Nah, Ri, aku. Alhamdulillah teman-teman atas berkat rahmat Allah, kemurahan rezeki dari Tuhan dan upaya kita semua termasuk kalian yang selalu setia mantengin YouTube kita. Channel YouTube Mas Wahid sudah 1,1 juta subscriber. Nih ada yang bisa komen nggak? Ini di sebelah kanan saya apa ini kira-kira nih? Tunggu yang komen dong. Oh ada yang komen tuh, ikut seneng Pak, kita dapat gratis ilmu mobil second sama-sama. Ada tuh yang jawab. Wih, sudah banyak yang jawab nih. Gold button. Ya sudah, kita buka. Alhamdulillah langsung dari US. Paketnya datang dari sore, dikirim oleh UPS. Kalau menurutku ini agak berbeda dari silver. Berat ya? Ini agak berat. Ya karena mungkin emas beneran kali ya. Alhamdulillah gold play button ini kita unboxing secara live, masih kekeh, masih tersegel, sudah disiapin cutter warna pink dari teman-teman. Kelihatan nggak? Bismillah ya Allah. Oh ada yang sudah 1 juta tadi Jawa Tengah tau. Cilacap ada ya wes. Semarang nano. DDK. Apa itu DDK? Yang Cingire itu loh. Cingire? Oke. Kita udah 1 juta lebih. Kardusnya tebel, warna hitam semuanya. Ada aman-amannya nih, busa. Tapi ki asli apik sih, beda guys. Lihatnya. Semarang siapa Dut? Apa kui? Siapa yang minta bahasa Inggris? Artikan Mas Dewa. Selamat atas pencapaian sukses Anda. Kami sangat bangga untuk menjadi bagian dari pencapaian Anda dan menjadi bagian dari pencapaian Anda yang sangat luar biasa.
Penghargaan ini telah diperiksa, telah dicek, telah dipackage oleh kami dengan penuh rasa bangga. Yeay. Yang apa ya? Yang packaging namanya Rick. Thank you Mas Rik. Ya. Mas sama Mbak. Mas kayaknya Rick. Makasih matur nuwun Mas Rik dari US. Terus ditambahin juga, kalau penghargaan ini diterima dalam keadaan rusak, tolong kirim pemberitahuan kepada kami akan kirimkan yang baru. Oke, enggak kok, enggak rusak kok, bagus kok. Minta double boleh. Minta double boleh. Ada ada pemberitahuan seperti itu, kemudian ada surat agak panjang isinya dari Mbak Susan CEO YouTube. Sama ini isinya seperti ini, guys. Ini real, sekitaran mungkin 1,2 kilo lah atau lebih. Kardusnya udah ya. Jadi ini nih untuk kalian semua nih. Gold play button dari Pemuda Semarang. Sampai coba tuh. Bang, gue usah ngomong ke Jakarta yo. Jadi ini beda dengan yang silver. Yang silver itu ringan, kalau ini berat banget. Kita buka plastik-plastiknya lah. Targetnya diamond. Diamond itu berapa? Boleh nggak agak pesimis? Ada beginian lagi nih. Ruby berapa? 50 ya. Yang dibaca. Ada nggak? Siapa yang rugi? Belakangnya bludru. Belakangnya bludru, ada tataan untuk naruh apa namanya? Paku, dan ini benar-benar mengkilap. Agak tajam di sini emang, dan ini cetak ya, bukan stiker. Cetak timbul. Ya Mas Ki, Mas iki Mas. Mas Wahid. Mas Wahid. Mas iki, ini kalau mau dijual silakan nih. Sekilo. Itu saya taruh di sini ya teman-teman dah, mendampingi live-nya kita. Lanjut yuk. Alhamdulillah. Bang Kobe, terima kasih Bang Kobe sudah hadir Bang Kobe. Luar biasa alhamdulillah. Saya doakan Bang Kobe juga segera 1 juta subscriber. Nanti kita kolaborasi tentang mobil ini ya, lelang. Kemarin ada apa sih yang aku japri dirimu itu Bang? Bagi ilmunya Mas sampai bisa mencapai seperti sekarang. Ini tuh jauh teman-teman. Ditarik mundur tuh sudah mungkin 20 tahun yang lalu pelatihannya. Ngeri. Oke, lanjut. Ada pertanyaan kemarin yang sempat menggelitik. Kalau kita mau beli mobil atau kalau ada iklan yang mobilnya itu peleknya tidak standar walaupun ori sudah dimodif, kenapa masih menanyakan pelek yang ori? Nah, ini penting. Apakah kurang safety? Bukan masalah safety-nya. Tapi kalau orang umum mendingan memilih originalitas daripada modifikasi. Kadang modifikasinya Gofur, kata Gofur bagus, kata saya kurang. Makanya ori itulah yang paling pas. Udah itu aja, bukan karena kurang safety atau apa. Kalau velg aftermarket atau modifikasi yang original itu pasti safety, tetapi kadang ori bawaan mobil lah yang paling cocok untuk semua kalangan. Kayak gitu. Ini nih. Mas, saya tinggal di Balikpapan, kepengen punya mobil plat AB. Kalau cari di BMI, pajaknya dibantuin enggak? Oke, tadi ada yang komen. Dapat gold play button tapi jam dedingnya mati. Masa? Oh iya, bangetan ki hari iki. Sini-sini hari. Tidak berjalan. Terima kasih yang endorse kaos ke saya. Nah, aku nih. L. Siap. Kalau mau ngirim kaos ke saya L ya teman-teman ya, diutamakan yang. Ayo, apa tadi pertanyaan untuk berarti? Untuk Mas, saya BMI? tinggal di Balikpapan, kepengen punya mobil plat AB. Kalau cari di BMI, pajaknya dibantuin enggak? Tuh, ada pertanyaan yang lebih sulit lagi nggak ya? Ada nih, Om Brandki gimana? Udah bisa pesen belum? Aku udah 2 minggu belum ada respon. Oh, udah, bisa. Dari Kaltim Antriannya 40, Rudianto. mohon maaf ya, antriannya 40. Dipercepat dong. Iya. Timnya harus tambah lagi 20. Bisa. Bisa, gampang, sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Aman. Ada Mas Wahid. Terus pertanyaan lagi, pengalaman cari unit yang paling susah? Pengalaman cari yang paling susah apa ya? Unit yang murah. Artinya begini, pasaran 150, uang udah pesen 130. Kayak yang R3 baru dapat kemarin, pesen dari Niben Baru lahir. Sebelum lahiran. Sampai Niben mau punya adik baru 2 dapat. tahun Niben. Baru dapat. Setahun loh. Ya, karena apa sih? R3 Karena betul, murah. Hah? Karena apa? Sebenarnya enggak sih bang. Beliau tuh sangat nyantainya. Oh. Dilaporin slow santai aja mas ngono. Kirim iklan dicek balasannya. Ya wis nanti aja mas belum cocok ngono sampai Kenapa? setahun. Lah, ini cocok. Ini cocok karena sudah capek ya. Sudah sampai nunggu. Oh iya. Aku udah capek mas. Ya udah ini kayaknya bagus. Oke.
Dari budget 110, naik 120, naik 135 sampai kemarin 145 akhirnya. Oke, Nabung naik setahun. Berarti ya setahun ini gue nabung. Ya. Oke. Lanjut, Alvinatan. Pernah nyangka nggak Mas BMI bisa semaju ini? Yakin tapi nggak pernah nyangka sih. Kalau saya, Ya yakin kalau akan besar, cuman kalau secepat ini ya secepat ini enggak. saya mikirnya 10 tahun bakal seperti ini gitu loh. Ya Bang. Nah, aku kan wongnya visioner ya. Sebenarnya ini sudah tak bayangkan. Itulah Oke. kenapa dari awal saya tidak mau main hanya di satu orang admin. Paham. Saya langsung 2. Bahkan ketika admin pertama itu tidak setuju, saya langsung mainkan 2. Karena saya punya visi, saya punya dream. Tapi kalau secepat ini memang nggak tahu. Memang tidak membayangkan, tidak menyangka. Nah, tapi nggak boleh tapi kalian nggak boleh santai-santai loh. Maksudku tetap straight, tetap dikejar karena di belakang kita mungkin yang punya cita-cita seperti kita itu banyak. Jadi nggak boleh leha-leha, tetap lari pelayanan yang terbaik. Konsepnya adalah membantu. Soal dapat cuan itu pasti karena kita bergerak. Jadi rezekinya itu dari Tuhan karena kamu telah berikhtiar. Masa ada kata-kataku? itu paling masuk sih. Oke. Lanjut Pak Ustaz. Mobil tertua yang pernah dipesan BMI? Tertua paling Corolla DX. Corvette tahun 7 sekian gitu. Itu pesanan dari Bali malah yang dapat Pak Cahyo di Polda sana. Oh iya. Iya loh. Di eleng. Polda kirim ke Bali. Dan sekarang masih bagus, tambah bagus. Sudah dimodifikasi, sudah direstorasi, dipajang di villa sana di Bali. Mas Wahid, biaya jasa BMI berapa? Jika pakai jasa BMI, apa harus transfer dulu sejumlah harga mobil? Betul. Biaya jasa BMI itu yang pertama ada namanya uang pendaftaran 1 juta. Itu untuk apa? Kadang kalau nggak ada uang itu dulu, sistem yang dulu ingat, Yep. orang daftar seenak-enaknya. Terus batal senenanya. Terus dicariin kita munting, Mas nggak jadi, ya udah. Itu yang rugi kami karena bekerja gitu kan. Nah, 1 juta itu fungsinya untuk itu. Sama yang kedua, agar kalian tidak merasakan biaya jasa, kami terus terang mengincludekan biaya jasa kami dengan selisih harga penjual ke pembeli. Nah, ini benar-benar tidak terasa karena misal pasaran 150. Pasaran 150, uang pembeli 147 misalnya. Ya sudah, kita press ke penjual untuk menurunkan harga agar kami dapat selisih. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk biaya pendaftarannya itu yang harus kalian pikirkan. Kalau untuk biaya jasa itu sebisa mungkin kami upayakan untuk tidak membuat kalian merasa terbebani. Bukan begitu, bahasanya begitu nggak sih? Bahasanya begitu, tapi memang kenyataannya juga begitu Bang. Artinya kita berusaha untuk dari harga asli dari penjual ke harga Pembeli. nggak kerasa kalau maksudnya intinya masih di bawah pasaran lah. Ya. Misalkan pasarnya memang 120, kita usahakan untuk di bawah 120 sudah sama fee. Syukur-syukur sudah sampai di rumah gitu. Jadi kita sudah memikirkan kalau itu tidak akan menyakiti hati kalian. Aman. Apa harus transfer dulu sejumlah harga Oh, iya. mobil? Itu pengalaman juga dari beberapa ribu kali perburuan. Dari dulu itu kadang-kadang banyak yang sudah kita carikan, bahkan sampai model itu batal. Maka dari itu saya konsepkan untuk setiap perburuan sudah tim saya mau berangkat, tak minta untuk titip dana paling enggak sih 5 gitu. Tapi ada juga yang ngirimin sampai full kadang, tapi enggak semua. Seringnya malah sampai full. Seringnya sebenarnya. ngirimnya sampai full karena saking percayanya mungkin. Tapi saya sih pengennya sih paling enggak sih 5 sampai 10 biar aman Bang. Terus saya nggak terbebani karena itu uang orang juga sih. Dan gini, Di rekening saya. kenapa gitu? Karena kita nggak mau, kadang ada begini loh. Sudah pesen tapi kenyataannya duitnya masih kurang 30%. Nah itu yang kita udah kerja tuh. Maksudnya gini, kalau memang belum siap, jangan dulu gitu loh. Kenapa uang itu harus masuk ke kami dulu? Aman, uangnya aman. Aman 100%. Cuma untuk menjamin bahwa uang kalian tuh siap. Biar kami nggak bolak-balik. Nanti kalau udah di DP, uangnya belum lengkap, kasihan yang jual harus Nunggu lama. seminggu, 2 minggu lah, 4, ada yang 4 minggu loh, ingat ya, 4 minggu. Ada. Tim kita sampai mundur, nambah DP lagi kan, kasihan, karena orang jual mobil pasti butuh duit, kalau nggak mau beli yang
mudah. Kalau biasanya bener banget kendalanya itu kalau mereka mungkin uangnya sudah siap. Yang paling sering didepositokan. Iya. Yang paling sering lagi orangnya di luar negeri. Wes, angel. Nah itu jadi butuh waktu yang agak lumayan. Oh ya, per 10 juta ya transfernya. Lama itu. Oke. Sih paling. Nah ini dua pertanyaan lagi untuk PMI ya. Siap. Perbedaan harga mobil bekas yang servis rekod dengan yang tidak rekod di bengkel umum berapa banyaknya? Nggak banyak sih ya. Service record dari penjual maksudnya. Bukan, sama-sama mobil nih dua. Misal Civic FD2 kayak yang di depan yang baru itu. Civic FD itu service record Dari baru. per 10.000 dari baru. Sama-sama FD2 mungkin bisa jadi kilometer lebih rendah, kondisinya sama, tapi nggak record. Kira-kira perbedaan dari dua unit ini seberapa mahal sih perbedaannya? Kalau perbedaan harga biasanya yang paling bisa mainin itu penjual satuan atau showroom bang. Mereka akan tahu kualitas mobil jadi jualnya bisa gini. Tapi kalau kita dapat dari pemilik langsung itu tergantung mereka mau jual mobil itu murah atau mobil itu mahal. Dia tidak peduli dengan kondisinya, ya peduli sedikit biasanya. Yang paling peduli adalah dia butuh uang seberapa. Itu yang dijual. Ya, jadi kadang ada yang service record banget dari baru low KM, jualnya murah juga ada waktu itu yang dapat Maswawa Innova manual 2009 kilometer 30.000 record. Itu jualnya murah 130 apa ya? Karena pasarannya 130 gitu. Ya. Jadi murah. 805 kan dapat murah. Service record kilometer rendah. 300 ya? Iya, tapi pajaknya mati banyak. 300 apa? 320. Ya, tuh. Tadi ada pertanyaan bagus tapi lupa apa mau. Wah, rakyat tok. Untuk mobil pertama pilih Jazz G8 2015 atau Vios Gen 3 atau Yaris? Mobil pertama itu mobil pertama semua. Jazz. Bagus semua. Jazz boleh. Jazz lebih agak nyaman sedikit sih. Jazz lah. Oh, nggak bisa Jazz kok limo. Pilihannya ya. Limo Gen 2 apa Gen 3 tadi? Vios. Oh, Vios. Ya. Oh, Vios. Yo Vios lah. Untuk pride-nya ya Vios lah. Jazz kan untuk apa kelihatan lebih Anak muda. ya kan kalau untuk Vios kan ya bapak anak satu ya. Dulu pas pertama itu Vios hijau. Dah. Sudah cukup PMI? Oke, thank you. Thank you. Silakan meninggalkan Saya tempat. mau bekerja ini. Apa lagi? Nih, lagi nih. Tadi ada yang tadi. Fair banget. Mas kan sampai juga punya hobi motor juga. Apa ada keburu moge impian? Tidak. Belum. Saya nggak. Saya masih mikir waktu untuk mainan motor itu lebih banyak daripada mainan mobil. Karena motor kita mesti touring, kita mesti kumpul-kumpul, sering kumpul-kumpul. Sedangkan kalau komunitas mobil, saya sudah lama untuk keluar. Banyak komunitas yang saya ikuti lalu saya keluar karena ya itulah orang masih muda pasti dikejar pekerjaan, pasti itu. Nih, ilmu kependidikannya kepake nggak Mas di dunia bisnis yang dijalani Mas Wahid sekarang? Salam SPD. Sangat kepake. Kenapa? Ini menjawab peribahasa bahwa tidak ada yang sia-sia di bumi ini. Apalagi pendidikan keguruan itu sangat lengkap. Di situ kita berbicara tentang kamu sastra apa pendidikan? Sastra. Kamu pendidikan kan ya? Ada namanya apa namanya tuh? Lupa semua itu. Pokoknya bagaimana ngelus murid-muridnya supaya mau belajar. Itu namanya apa? Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan, Pak. Bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang nyaman. Bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran. Bagaimana kita mengevaluasi anak-anak dalam belajar. Keempat hal ini kalau diterapkan dalam bisnis, bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis. Guru itu kadang dituntut sangat-sangat kreatif. Dreamingnya banyak, muridnya nanti harus begini, harus begini, harus begini. Ini sama, ini malah lebih kepake kalau di bisnis. Yang kedua, selain merencanakan, bagaimana membuat kondisi belajar itu nyaman. Kemudian kalau ada anak yang kenapa-kenapa, psikologi pendidikan pun kepake. Sama di tim kita, kalau ada yang kenapa telat terus, kenapa pekerjaannya tidak seperti dulu-dulu kayak gitu. Psikologi ini juga bagaimana intinya saya memahami mereka, tidak langsung menjudge bahwa dia jelek, enggak, tapi dia ini kenapa tau gitu. Dia itu kenapa tau itu kan ada. Sama yang terakhir bagaimana melakukan evaluasi. Murid itu kalau evaluasinya asal-asalan, kasar, yang ada dia malah tambah down, bukan tambah semangat. Sedangkan evaluasi
tujukan untuk membuat orang semakin baik. Sama ketika saya mengevaluasi tim, evaluasi pasti ada. Ada yang kadang saya pas bad mood kena semprot. Gofur pernah kena semprot nggak? Pernah. Pas ngopo Fur? Cuma di WA sih, Iya, kenapa Fur? aku lali. Nah, banyak ada kata kalian ikut Mas Wahid enak. Belum tentu. Siwa pernah kena semprot nggak? Dia disemprot klien. Ya gitulah, pokoknya ada itu. Jadi ilmu kependidikannya amat sangat kepake. Nah ini ada nih, BMI terima jasa cabut berkas nggak? Kalau di BMI, apapun itu terkait surat menyurat, kita bantu. Jadi itu bukan jasa, tapi bantuan. Kalau jasa kan kalian bayar. Kalau itu include lah jasa kemarin. Jasa fee-nya kami itu ya untuk membantu kalian. Pokoknya one stop service, mulai dari diskusi sebelum pembelian mobil, pencarian, pembelian, pengantaran, pengurusan pajak, bosen, dijual lagi. Jualnya ada om second. Pesen lagi. Jadi sistemnya seperti ini, berkali-kali saya katakan. One stop service, kita bantu semuanya. Kangen konten lo gak bisa. Bisa, Ri. Gak bisa itu konten yang bukan amat sangat ya, agak susah dibikin, tapi view-nya dari beberapa episode kalian cuma yang nonton itu hanya 50 ribuan orang, nggak ada yang sampai 100 ribu. Jadi kalau program-program yang bagus tapi view-nya dikit, ya tentu kalian tahulah pertimbangannya seperti apa, karena kita dapat hasil itu cuma dari AdSense, sehingga ongkos produksi segala macam itu harus diseimbangkan dengan AdSense. Kalau yang nonton sedikit pasti program itu pasti nggak awet kayak gitu. Itu Karimunnya tahun berapa? Kisaran harga berapa? Karimun yang di depan tahun berapa sih? 2003. 2003 teman-teman. Harganya ya belum tahu karena itu nggak dijual. Mas sudah berbentuk perusahaan, Mas. Semua usaha Mas Wahid. BMI sudah, Autogaya sudah, Home Second include BMI untuk pembayaran pajak segala macamnya. Bis yang belum karena belum bisa. Mas, gimana pendapatnya tentang Avanza yang jadi FWD? Akan kan ya? FWD itu punya kelebihan loh. FWD itu lebih nyaman kalau di jalan jauh. Dia smooth. Dia efisien juga karena tidak ada kehilangan power ke belakang. Karena ketika makin jauh mesin ke penggerak, dia akan hilang power juga untuk disalurkan ke ban belakang. Nah, FWD itu karena mesinnya di sini, bannya di sini, dia ada connecting yang cuma sedikit, maka dia loss powernya lebih kecil sama lebih nyaman. Tapi memang ada risiko spin nggak jelas ketika ditanjakan dan jalan licin. Komentar saya, Toyota tidak pernah gagal dalam riset. Toyota pasti kalau nge-launching sebuah produk itu sudah riset, nggak main-main. Jadi saya ikut aja lah permainan mereka, karena sudah pasti yang terbaik bagi mereka dan bagi kita semua sebagai klien. Jadi no comment. Makanya saya tidak bisa, saya jarang mereview mobil baru, karena sekalinya mereview pasti berbeda pendapat dari yang lain gitu. Jarang bisa sama gitu. Pengen ngeliat Mas Wahid review mobil tua seperti Mitsubishi Lancer. Ya udah 15 juta dulu besok ya. Ya itu saya sendiri berbeda mungkin sifatnya dengan kayak Omobi, Mas Rifat itu jelas mereka seneng mobil antik klasik. Kalau saya sendiri tidak, sama-sama harganya mahal, mendingan saya beli yang masih bisa dipakai, performanya masih bisa diandalkan, bukan barang kolektor. Itu terjadi karena dua hal. Satu, saya belum kaya. Yang kedua, saya mending mengejar kemajuan teknologi yang sekarang daripada menyimpan memori kenangan dari dulu, karena jujur waktu kecil saya belum punya kenangan dengan mobil. Mas Wahid berburu mobil 15 juta, lanjut lagi apa enggak? Terus ada lagi nih di sini, Mas Wahid sering-sering bikin video mobil di bawah 30 juta dong. Oke, lanjut lagi apa tidak belum tahu. Kalau sering-sering bikin mobil harga murah, insya Allah. Cukup yuk, udah berapa menit? Sudah. Lama lu. Sudah 30 menit. 30 menit ya, sudahlah ya. Teman-teman terima kasih, sampai jumpa di live selanjutnya. Live gini happy juga sih. Kalau untuk diskusi harga-harga mobil dari tadi banyak saya baca, kalian bisa langsung DM berburu mobil impian atau langsung WhatsApp koordinator berburu mobil impian. Di situ ada Gus Munib dan
Brandki Yohana Purwa. Kemudian kalau tentang mobil yang ready stock dan lain-lain, kalian bisa DM omsecond.id. Kalau mau pesen bis, kalian tinggal DM Bus Pesona, gitu-gitu. Kalau mau perawatan mobil, kalian tinggal DM Autokaya. Terima kasih sudah menonton live IG kita hari ini. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.